Halo semua, kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat media ajar interaktif yang menarik dan mudah sekali dibuat hanya dengan sekali klik saja. Nah, bagaimana sih caranya? Yuk tonton terus video aku. Oke, yang pertama kita bikin prompt atau perintah terlebih dahulu. Nah, ini aku udah bikin prompt apa yang ingin aku nanti bikin media ajar. Nah, yang pertama, jadi aku ingin membuat media pembelajaran interaktif IPAS untuk siswa SD kelas 4 dengan materi gaya. Nah, kemudian selain itu, aku juga ingin pada media interaktif disertakan dengan judul halaman, kemudian halaman materi utama, halaman simulasi pembelajaran, dan sebagainya. Dan setiap halaman aku juga sertakan perintah-perintah seperti misalnya menambahkan elemen gambar, kemudian juga pengertian-pengertian dari materi yang ingin aku sampaikan seperti gaya, kemudian ada simulasinya, seperti itu. Jadi promptnya ini sesuai dengan perintah kita. Nantinya prompt ini akan aku sertakan di deskripsi box, jadi kalian bisa copy dan rubah sesuai dengan keinginan kalian ya, oke? Jadi kalian kalau bikin prompt itu harus benar-benar lengkap, karena supaya AI itu bisa membaca apa perintah kita, sehingga apa yang kita harapkan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan dengan menggunakan prompt atau perintah yang begitu lengkap. Kalau misalnya nanti nggak lengkap, nanti bisa kita rubah lagi sesuai dengan perintah kita, oke? Nah, setelah kalian buka Canva, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti kalian pilih tulisan AI Canva. Nah, kalian klik. Nah, setelah itu nanti tampilannya seperti ini. Kalian kembali ke prompt tadi, kemudian kalian copy semuanya, kalian copy, kemudian diklik, terus kemudian di paste di sini ya. Setelah itu nanti kalian klik tulisan gambar panah ungu itu. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Nah, kalian tunggu. Nah, ini kode-kode dari promptnya tadi kita akan bekerja. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Oke? Nah, ini prosesnya agak memakan waktu, jadi kita sabar saja menunggu. Nah, begini, kalau sudah jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, misalnya apa yang aku harapkan tadi kurang sesuai, jadi kita bisa kembali ketikkan di bagian samping kiri apa yang belum sesuai, apa yang perlu ditambahkan lagi. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini misalnya aku pengen rubah tampilannya lebih menarik lagi, layoutnya atau warna-warnanya itu lebih bervariasi lagi. Jadi aku pengen merubahnya. Jadi tinggal kita ketikkan di bagian samping kiri, ubahlah tampilannya. Nanti AI akan membaca dan akan merubah tampilan dari media interaktif kita.
Nah, ini agak memakan waktu seperti yang tadi, jadi kita harus sabar menunggu sampai selesai. Nah, dan ini dia hasilnya sudah jadi sesuai dengan yang aku inginkan. Tampilannya jadi lebih berwarna. Mungkin nanti kalau misalnya kalian kurang puas, bisa lakukan seperti tadi, kalian ketikkan perintah kalian di bagian kiri. Oke? Nah, ini aku cek terlebih dahulu tadi perintah aku, ada beranda di judul halamannya tadi sudah ada, kemudian halaman materi ada pengertian, pengertian gaya, kemudian juga ada jenis-jenis gaya, ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, kemudian juga disertakan dengan contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Nah, kemudian ini di bagian simulasi, jadi bisa kita tekan-tekan, ada tulisannya tekan untuk angkat beban. Nah, di situ jadi bisa untuk simulasi anak-anak ketika menerapkan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di bagian latihan, jadi ini ada latihan-latihan soal yang bisa dikerjakan oleh siswa. Jadi nanti tinggal diklik mana yang jawaban yang benar, kemudian nanti akan muncul salah benarnya sesuai dengan perintah yang ada di prompt tadi. Kemudian ini selanjutnya ada LKPD, jadi ada tugas-tugas misalnya praktik di rumah ataupun refleksi pembelajaran setelah melakukan pembelajaran IPAS materi gaya. Dan di bagian terakhirnya yaitu halaman penutup ini ada, jadi aku sertakan tadi sudah belajar apa saja, kemudian memberikan apresiasi kepada siswa, kemudian juga ada pesan-pesan dari saya untuk siswa-siswa yang sudah belajar pada materi gaya seperti itu. Nah, jadi semuanya itu tergantung prompt yang kita berikan ya. Jadi semua bisa tidak sama, tentunya tergantung dengan prompt yang kita berikan. Jadi sesuai dengan yang kalian kreasikan sendiri dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan seperti itu. Nah, jika sudah sesuai, di bagian pojok kanan ada pilihan gunakan dalam desain. Nah, ini aku pilih yang gunakan desain dalam bentuk web. Ada beberapa pilihan tadi, jadi aku pilih yang web. Nah, nanti kalau dalam bentuk web nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Terus aku mau lihat di pratinjau. Jadi di pratinjau ini nanti kita bisa melihat tampilannya kalau dilihat dari orang lain. Nah, seperti ini tampilannya, lebih menarik. Ini bisa nanti kita share ke grup kelas atau grup bimbel misalnya, dan bisa diakses oleh siswa-siswa. Nah, oke, selanjutnya aku klik publikasikan situs web. Aku klik, kemudian nanti kita masukkan, kita bisa ganti alamat situs atau URL-nya, bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya aku mau namanya itu mengenal gaya, dan kemudian aku publikasikan. Nah, ini kita tunggu untuk menyiapkan desainnya, dan di bagian kiri nanti ada situs web Anda kini tersedia. Nah, ini bisa kita salin. Nah, ini bisa kita share ke grup WA atau misalnya di grup di kelas seperti itu. Kalau sudah seperti ini, berarti bisa digunakan oleh siswa.
Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Jadi, apabila selama menjelaskan kurang paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.